Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan kita kesehatan yang sempurna, keimanan dan keislaman kita hinggalah ke akhir hayat kehidupan kita. Alhamdulillah, semoga kesyukuran yang kita hadirkan Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lebih baik lagi terhadap kita semua. Namun seperti biasa sebelum saya berkongsikan sesuatu pada petang hari ini, terlebih dahulu kita buka majelis kita dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, kemurahan rezeki, umur yang panjang dengan amalan yang soleh, dan Allah permudahkan segala urusan kita semuanya. Yang mungkin di antara kita ada yang kurang begitu sehat, ada yang sakit, kawan kita doakan semoga Allah beri kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah beri kekuatan dan kesabaran. Jika di kalangan kita, kawan kita, sahabat kita yang lagi kesusahan, semoga Allah beri jalan keluar yang terbaik. Allah gantikan kesusahannya dengan kesenangan, kesedihannya dengan kebahagiaan, kesukarannya dengan kemudahan. Kita baca sama-sama Qul ya azim, boleh? Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khasah lillana wa lillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh sama-sama. Allah ya azim, antal azim, qadamana
عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله أنا أزيل ما قد نزل من فديق الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم همنا هم عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم حي قديم وجيد الله باقي غني مجيد الله عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها إن همنا يهون باسمك يا عظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita berusaha terus-menerus untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita termasuk kepada golongan yang benar-benar
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat ya, berkumpul kembali, dihimpunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Dan semoga dengan kita bersalawat juga kita diampuni dosa dan kesilapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana kita ketahui bersama kita berada di bulan Rabiul Awal. Yang mana kita ketahui bersama di bulan Rabiul Awal ini diangkatnya ataupun terlahirnya seorang yang mulia Nabi kita kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah panutan kita, role model kita untuk kita ikuti bersama. Dan karena ianya adalah insan yang sangat istimewa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Uswatun hasanah. Apa tuh uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita ini mau baik, mau menjadi manusia yang baik, tak lain tak bukan mesti kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mengambil peluang momentum di awal di bulan Rabiul Awal ini untuk kita lebih lagi mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga semakin kita mengenali, semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenali diri Rasulullah. Karena pada diri Rasulullah tadi apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Ianya adalah merupakan apa? Akhlak. Budi pekerti. Dan budi pekerti ini, akhlak ini adalah sesuatu yang paling utama di antara keutamaan yang lain. Dan nanti di akhirat kelak bukan amal ibadah kita yang akan memberatkan timbangan kita. Akan tetapi yang memberatkan kita itu lebih kepada akhlak. Kalau kita renung kembali segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya ia akan membentuk pribadi manusia itu semakin baik, semakin berperilaku baik. Baik itu sholat, baik itu haji, baik itu puasa, baik itu zakat.
Kalau kita mau merenung semuanya itu supaya kita nih menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Salat, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan yang keji, ya, dan juga mungkar. Berarti apa? Dengan salat, selepas salat tuntutan kita adalah apa? Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu. Begitu juga dengan puasa. Itulah puasa Allah suruh kepada kita supaya kita apa? Menjadi hambanya apa? La'allakum tattaqun. Menjadi hambanya yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti berakhlakul karimah. Nah, ini semuanya, ya. Jadi mendidik untuk kita ini lebih berakhlakul karimah. Akhlak yang baik, akhlak yang paling sempurna yang pernah dimiliki oleh manusia adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala arah, semuanya yang ada adalah apa? Kebaikan. Tak ada celah sedikit pun, tak ada keburukan walau sedikit pun, tak ada cacat sekalipun. Itulah yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya sebagai pimpinan rumah tangga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai bapak mertua. Bapak menantu ke bapak mertua. Bapak apa? Bapak mertua. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan dirinya sebagai pembisnis, pedagang. Jadi segala sudut pandang Rasulullah tuh ada. Kalau kita Rasulullah bagaimana memposisikan dirinya ketika susah, ketika diuji. Orang yang paling susah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam kesusahan itu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia menjadi orang saudagar yang kaya pun, bagaimana Rasulullah memposisikan dirinya sebagai seorang yang kaya. Jadi segala sudut penjuru pandang kepada Rasulullah itu sesuai apabila kita mau mencontohinya. Kenapa? Karena yang ada yang sesuai dengan kita, yang kita apabila kita mencontohi posisi kita itu disamakan dengan posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada semuanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Jadi tidak ada kesempurnaan, melainkan tadi ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menjadi baik, mau berusaha menjadi manusia yang sempurna, ya kita harus mengambil contohnya ya Nabi Muhammad, bukan daripada yang lain. Kalau dari mengambil daripada yang lain, ya pasti tadi tidak akan dapatkan kesempurnaan itu. Karena manusia selain daripada Nabi Muhammad, yang ada hanyalah apa? Kekurangan. Yang ada hanyalah kesalahan. Kan gitu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ini harus meneladani?
Ya saya rasa di sini semua kita mengharap ya rahmat Allah, betul tak? Orang yang mengharap rahmat Allah sahajalah yang dia akan berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ayat yang saya bacakan tadi ya. Liman kana yarjullah. Itu siapa? Jadi bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah. Hanya orang yang mengharap rahmat Allah sahajalah yang akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi kalau kita mau mendapat rahmat, mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak bukan yang harus kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percayalah dan yakinlah ketika kita berusaha mempraktikkan, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Bukan sahaja kat dunia, akan tetapi sampai juga nanti di akhirat. Jadi yuk kita sama-sama raih rahmat Allah itu dengan kita apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ayat tadi apa yang diteruskan tadi? Seterus ayat itu apa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kalau kita nih percaya dan yakin adanya hari akhirat, kita akan hidup berpindah daripada hidup di dunia kepada akhirat, maka bekalan yang terbaik untuk kita selamat di akhirat itu ya tadi kita harus juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi hanya bagi orang-orang yang tahu akan kehidupan akhirat itu bagaimana, pasti dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang tak yakin dengan akhirat, kan, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang selalu lupa akan kehidupan akhirat, ya pasti dia akan melupakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya. Pada gitu. Betul tak? Nah, itu dia. Nah. Selain daripada yang dua itu apa? Ya kan? Wa dzakarallahu katsira. Kan? Hanya orang yang mengingati Allah sahaja yang dia akan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita lupa dengan Allah. Ada? Karena atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah dua perkara yang tak boleh dipisah-pisahkan. Saling berkaitan. Oleh karena itu, syahadah yang kita ucapkan bukan satu, tapi dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadatnya cuma satu, tak boleh. Mesti dua. Dua kalimat syahadah. Karena tadi. Oleh karena itu kalau kita nih percaya kepada Allah, yakin dengan Allah, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kita suka ataupun yang kita tidak suka. Karena tadi ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin pada awalnya kita tak suka. Tak rasa kita ada keuntungan di dalam diri kita.
Namun percayalah dan yakinlah sesungguhnya tiada kerugian sedikit pun yang apabila kita hidup nih berpandukan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bilang dah tak sesuai lagi Ustaz. Buat Rasulullah dulu zaman hidup zaman onta. Ya kan, sekarang zaman wus. Ya kan, sekarang zaman apa? Internet. Media sosial canggih segala sesuatunya. Mana telah sesuai? Pasti akan bersesuaian. Karena yang namanya perilaku, akhlak itu tidak pernah habis tertelan oleh zaman. Betul? Itulah yang kita harus ini kan salah satu yang perlu kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Rendah diri. Ya, tawadu. Rendah diri. Ya. Rendah diri bukan berarti apa? Menghinakan diri. Rendah diri bukan berarti kita ini lemah. Bukan. Ya, tapi apa? Tawaddu, ya, merendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merendahkan marwah diri. Itu yang kita harus harga diri. Marwah itu harga diri. Tawaduk bukan berarti kita merendahkan marwah harga diri kita, bukan, tapi rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak ada yang lebih besar, yang lebih agung melainkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Setiap hari, setiap kali kita sholat, kita selalu menyebut Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Maka tidak pantas ketika dalam kehidupan keseharian kita berlaku sombong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang rendah diri. Senantiasa bertawaduk walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ianya kekasih Allah. Seorang pemimpin yang agung. Pengikutnya seluruh jagat raya. Tapi tidak lantas jumawa, sombong. Tetap Rasulullah senantiasa berlaku apa? Rendah diri. Ya. Karena itulah juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran Islam yang dibawa untuk kita ni senantiasa bersifat tawadu. Ingat, tawadu bukan maksud hina diri. Tawadu bukan maksud apa? Merendah marwah diri kita, merendahkan harga diri kita. Bukan. Tapi tawadu lebih cerminan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerminan kuatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Boleh. Boleh kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam rendah diri. Rendah hati. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kesehariannya kita tahu Rasulullah itu tak segan silu, tak malu. Dia sanggup, dia rela makan sama-sama, duduk di bawah dengan satu dulang dengan rakyat biasa. Tidak ada yang spesial bagi dia.
Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, contoh perilaku Rasulullah yang menunjukkan kerendahan hati Rasulullah SAW. Walaupun beliau seorang pemimpin, panglima tertinggi, kekasih Allah, tidak lantas merasa mulia, tidak lantas merasa terhormat. Ya. Kalau kita tengok sekarang mana ada orang sanggup. Ya kan? Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, duduk dan makan bersama orang fakir miskin. Sama-sama. Ya tadi Rasulullah itu pernah merasakan paling susahnya orang. Pernah merasakan kehidupan yang paling susah sekalipun. Ya Rasulullah. Kita sesusah-susahnya kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah, tak ada apa-apanya. Rasulullah itu paling susah. Right? Nah. Makan. Ya. Dan Rasulullah tidak membezakan diri dia itu, walaupun dia sebagai seorang pemimpin yang agung, yang dihormati. Rasulullah itu dalam kehidupan keseharian Rasulullah SAW itu. Dalam berpakaian Rasulullah SAW ya biasa-biasa saja. Pakaian tidak mewah-mewah. Tidak menunjukkan pakaian itu dengan kebesarannya, tidak. Tidak berlebihan dan sebagainya lah. Rasulullah SAW berpakaian sangat-sangat sederhana. Boleh kita lihat, boleh kita baca. Bagaimana pakaian Rasulullah SAW itu kesehariannya di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Boleh kita buka. Tapi memakai pakaian kemas lah. Pakaiannya cantik. Kan? Tapi bukan berarti kita dilarang untuk kita tidak memakai dilarang memakai pakaian yang mahal. Ya silahkan pakai yang mahal apabila Anda mampu, tapi jangan sesekali memakai pakaian mahal itu dengan kesombongan Anda. Itu saja syaratnya, jangan sampai sombong. Kan ini mentang-mentang mahal, minggir sini mahal ini. Tahu tak harganya berapa? Kan gitu. Semua. Ya. Jangan sampai itu tadi, ya. Ini dalam berpakaian, ya. Rasulullah SAW ya tidak berlebih-lebihan. Rasulullah itu sederhana. Dalam pergaulan, kita tidak dalam pergaulan Rasulullah SAW kita tidak pernah mendengar yang Rasulullah itu meninggikan suara. Tak pernah. Ya, Rasulullah itu selalu soft spoken. Dia selalu lembut suaranya, tak pernah menjerit. Ya, tapi bukan lemah lembut yang tuh. Tapi dia lemah lembut dengan penuh kasih sayang. Tak kira itu kepada siapapun. Oleh karena itu kalau boleh kita nih, kalau boleh suara itu jangan melebihi tingginya suara Rasulullah SAW. Tapi Ustaz kalau tak tinggi tak kedengeran lah, budak semua orang. Akhirnya kebablasan, tinggi terus meninggikan suara, menjerit terus. Tak boleh tengok anak salah sikit terus jerit. Ini semua menjerit. Ya kan? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disaksikan lah disaksikan oleh para sahabat.
siapa tuh anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Haris bin Zaid. Dia ya ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak kecil lagi sampailah dia dewasa. Dia mengatakan tidak pernah pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sekali memarahi saya, tak pernah. Bayangkan kita dengan anak kita aja berapa kali sehari marah kan? Ini Rasulullah bukan anak dia, pembantu dia. Tak pernah menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkasar dengan dia, tak. Meninggi suara dia, tak. Apalagi memeki, ya, macam itu. Ya, tak pernah. Ini saksi hidup, ya kan? Kalau berjumpa dengan orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Dialah yang menyapa dahulu, tahu. Kalau kita apa? Ya, kita mau menyapa itu apabila orang itu kita kenali, betul kan? Tapi tak berlaku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang berpapasan dengan beliau, beliau pasti akan menyapa terlebih dahulu. Nah, kalau kita itu tadilah. Padahal kita tahu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza laqitahu fasallim alaih. Betul tak? Hakul muslim ala muslim itu. Hak antara sesama seorang muslim dengan muslim yang lainnya, salah satunya adalah apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Jika bertemu antara satu dengan yang lainnya, paling tidak kita ucapkan assalamu alaikum. Jangankan nak mengucapkan salam, senyum pun tidak. Lebih-lebih lagi lah kepada orang yang memang berbeza dengan kita. Berbeza pandangan dengan kita. Ada clash lagi lah kita. Nampak dari jauh saja kita sudah membelokkan diri dan melengos. Inilah sifat-sifat yang terpuji. Padahal Rasulullah itu pemimpin yang agung, pemimpin besar. Tak ada cacat. Semuanya sempurna. Namanya tadi sifat rendah dirinya. Setiap kali bertemu dengan para sahabat, orang lain dan sebagainya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan menyapa terlebih dahulu. Tidak ada sesuatu yang sepele bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bahkan ketika berjumpa dengan seorang budak-budak sekalipun, dengan anak kecil sekalipun, Rasulullah akan menyapa. Walaupun dengan sapaan, ada seorang sahabat ini, kan? Dia seorang budak-budak, dia hobinya tuh saya lupa namanya siapa. Dia hobinya tuh memelihara burung. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berjumpa dengan budak itu, dia tanya, macam mana burung kau? Ya ditanya Rasulullah, apa pentingnya sebetulnya? Kan? Tapi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada anggap ini hal kecil, ini hal remeh. Aku seorang pemimpin yang besar. Buat apa aku tanya budak-budak yang tak tahu apa-apa ini? Tapi Rasulullah tidak berbuat demikian. Nah, inilah salah satu contoh-contoh sifat rendah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, waqfiz janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman.
Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu apa? Rendah diri. Jangan bersifat sombong. Ingat, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannah. Apa tidak akan masuk surga? Kata Rasulullah SAW, orang yang di hatinya itu ada sebesar zarah kesombongan. Zarah atau zarah? Biji sawi itu besar loh. Zarah ini lebih daripada lebih kepada atom yang terkecil. Ya kan? Ya paling untuk dipahami ya biji sawi paling kecil ya. Tapi sebetulnya lebih kecil daripada itu. Dia termasuk bagian daripada atom. Ya. Ada sahaja kesombongan dalam diri seorang itu, di dalam hati seseorang itu, maka la yadkhulul jannah. Tak ada tempat tahu di dalam surga. Tak layak masuk surga. Betul tak? Jadi apa? Kita sama-sama. Jadi melalui hadis ini sangat jelas menegaskan bahwa kesombongan, kiber itu adalah penghalang masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu seperti apa sombong itu? Seperti menolak kebenaran. Allah dah beritahu, Allah dah bagi tahu kebenaran, tapi kita menolak kebenaran itu. Allah suruh perintahkan untuk kita sholat, tapi kita masih lagi mau enggan sholat. Allah suruh berbaik hati, berbuat kebaikan, namun kita enggan berbuat kebaikan, masih juga menyakiti orang. Ini sombong. Allah suruh, Rasulullah suruh ajarkan kita jaga lisan kita, jaga mulut kita. Kita masih celupar aja tiap hari. Masih juga menggunjing, masih juga memfitnah orang. Kan itu. Ini sombong. Karena Allah dah melarangnya. Tapi kita masih buat. Ini adalah bagian daripada sombong. Maknanya apa? Menolak kebenaran. Tahu di kehidupan hari nanti ada balasan. Namun itu kan nanti soal urusan akhirat. Kan, mau dalam kubur biarlah saya jawab sendiri. Ya kan? Tak payahlah. Ya kan? Ngurusi aku. Aku tahu nak buat apa. Urusan kubur biar saya jawab. Nanti malaikat pun saya jawab. Sombong itu. Kalau lah macam ini agak-agak lah. Kalau kita lah sombong lah macam itu. Agak-agak kita ni mana mulia dengan iblis. Iblis lebih mulia lah. Betul tak? Iblis cuma sombongnya sekali aja. Seumur hidup. Nah, kita hari-hari sombong. Gimana tuh? Nah, iblis sombong itu cuma sekali seumur hidup. Ketika Allah perintahkan suruh sujud kepada Nabi Adam, lantas iblis menolaknya. Kenapa? Merasa dirinya paling mulia dibandingkan dengan Nabi Adam. Itu aja. Dengan kesalahan melakukan kesombongan satu kali sahaja, Allah terus diusir iblis itu daripada surga. Ya paling tidak iblis itu
Ya, sesombong-sombongnya iblis pernah masuk surga. Kan? Lagi tak? Sombongnya kebangetan, cium bau surga pun tak pernah. Itu sombong lagi. Apa jadi apa yang mau di ini kan? Iblis sombong pun dia pernah masuk surga. Pernah dia menjadi penghuni surga. Paling tidak kan gitu. Tapi dikarenakan perbuatan satu kali saja sombong, dia terusir daripada surga. Dan dia akan dimasukkan di neraka jahanam selama-lamanya. Itu marahnya Allah kepada iblis. Karena sombong. Karena tak tunduk di atas perintah Allah. Lah kita hari-hari melanggar perintah Allah. Tapi kalau ditanya nak masuk surga tak? Nah. Kan? Paling cepat jawabnya kan. Itulah. Tapi modalnya apa? Kan gitu. Soalnya. Itulah. Modal utama lah. Modal utama supaya kita ini dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali menyombongkan diri. Teruslah bersifat rendah diri. Tadi ingat hadisnya apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tak masuk surga seseorang itu apabila memiliki kesombongan walaupun sebiji zarrah. Besaran sombongnya. Nah, kalau hari-hari sombong lebih daripada zarrah. Ya kan? Walaupun kecil, sedikit demi sedikit jadi bukit juga. Itu yang bahaya. Oke, boleh? Jadi jangan sesekali kita menolak kebenaran daripada Allah dan juga Rasulnya. Maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah, segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya. Jadi jangan pernah untuk kita menolaknya, untuk kita ingkar di atas perintahnya. Kalau kita tidak mau termasuk kepada golongan yang sombong. Ya. Terus lagi juga apa? Memandang hina kepada orang lain. Itu juga adalah merupakan satu kesombongan. Merasa diri kita paling mulia, paling pinter. Semuanya serba paling. Yang tak paling tuh orang lain. Maka tak boleh. Itu juga perilaku iblis. Orang yang merasa paling itu perilaku iblis. Karena tadi iblis itu merasa paling mulia, paling kuat. Iyalah, aku dicipta daripada api, sedangkan Nabi Adam kau cipta daripada tanah. Aku lebih kuat. Aku lebih mulia. Kenapa aku harus tunduk sujud kepada Nabi Adam? Itu aja. Karena merasa paling. Nah, itulah salah satu contoh sombong di dalam diri manusia. Apa hikmah dan kepentingan kita untuk merendah diri kita? Yang pertama tadi dalam rangka kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, upaya, kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala juga yang mendatangkan kekuatan itu kepada diri kita. Kalau Allah tak bagi kekuatan kita mustahil ada di sini pada petang hari ini kan. Allah semuanya yang menggerakkan, Allah semuanya yang memberi kekuatan, Allah yang maha kuasa.
Jadi dengan rendah diri itu ya kita diperintahkan untuk kita senantiasa bersifat tawadu, itu adalah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah. Itulah salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa? Merendah diri. Hikmahnya juga apa lagi? Kalau kita merendah diri, ya pasti kita akan disukai ramai oleh manusia. Walaupun tidak semuanya, tapi pasti ramai yang suka dengan kita. Betul tak? Kalau kita tuh sifat humble, rendah diri, tak sombong, tak suka mope-pope, tak suka marah, tak suka menyibuk, kan? Pasti orang suka. Bahkan ketiadaan kita pasti akan dicari, pasti akan dirindui, dan pasti juga akan dikenang dengan nama yang baik. Itu adalah salah satu hikmah daripada sifat rendah diri yang kita lakukan. Kita akan dikenang selama-lamanya dengan nama yang baik. Kan sudah dicontohkan tuh orang yang paling sombong tuh. Dan dicontohkan oleh oleh Allah, yaitu Firaun. Orang yang paling sombong itu Firaun. Dikekalkan jasadnya jadi tontonan. Bukan dikenal kebaikannya, bukan, tapi dikenal dengan kesombongannya, keangkuhannya. Hina sehina-hinanya sampai sekarang. Itulah Firaun. Ya, jangan sampai kita begitu. Ya, ibarat pepatah lagi mengatakan apa? Harimau mati meninggalkan harimau ada gading. Harimau mati meninggalkan belang. Ya kan? Gajah mati meninggalkan gading. Ya, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa? Nama yang baik. Ya. Nah, itu. Terus lagi apa hikmahnya? Bersifat rendah diri, mengelakkan penyakit ain. Penyakit ain ini bahaya. Ya. Apa tuh penyakit ain? Penyakit mata. Ain tuh mata. Kalau tengok tak suka tengok orang bahagia. Tak suka kalau tengok kawan kita maju. Tak suka kalau kawan kita tuh lebih cantik. Kan itu. Itu semuanya penyakit ain. Jadi iri hati, hasad, dengki, itu semua penyakit ain. Kenapa Ustaz penyakit ain? Karena itu berawal dari mata. Dan ini boleh membawa keburukan. Berapa banyak orang yang karena penyakit ain rela berbuat sesuatu yang bahkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai berbuat kesyirikan. Betul tak? Karena penyakit ain. Tak suka. Hasad dia, dengki dia. Orang maju berniaga, Ustaz dia pantas maju niaganya. Kenapa? Dia dukunnya banyak. Padahal bukan. Padahal karena kedengkian hatinya. Tak suka ngelihat kawannya dagangnya maju. Makanya dia bilang apa? Dukunnya banyak. Oh, dia mah cepat kaya. Iya, dia memelihara tuyul. Gitu. Maksudnya begitu. Padahal tadi hasad dan dengki. Jadi rendah diri ini ya itu tadi menghalangi kita daripada penyakit ain, hasad, iri hati, dengki, dan juga riya. Tahu riya? Suka pamer berarti.
Dan suka pamer. Fleksi lah kalau ke sini. Kalau zaman sekarang nih kan, flexing di media sosial. Kan dekat tunjuk-tunjuk. Murah banget gitu. Lah, ini sombong lah fleksi. Ini ria. Semua sekarang, semua ya hampir kena penyakit ria. Karena segala sesuatunya semuanya mau diperlihatkan di media sosial, betul lah. Apa yang kita ada, yang kita punya. Supaya apa? Ya tadi, supaya orang tengok, supaya dapat like. Itu saja. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita pupuk sama-sama sifat rendah diri kita. Ya. Macam mana cara memupuk sifat rendah diri dalam diri kita? Sentiasalah bersyukur. Ingat nikmat Allah yang Allah beri. Yang Allah bagi kepada kita ini taklah. Ini adalah apa? Kenikmatan yang Allah bagi pada kita. Ianya adalah merupakan satu amanah. Yang untuk kita jaga, yang untuk kita syukuri, yang untuk kita pergunakan dengan hal-hal yang baik. Ya, itu untuk cara memupuk kita daripada sifat rendah diri. Ya. Terus lagi apa? Yang keduanya caranya ya tak lain tak bukan jadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Ya. Jadi memupuk rendah diri dengan cara apa? Sadar yang nikmat pemberian dengan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua selalu bersyukur. Yang ketiganya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin itu sahajalah yang boleh kita sampaikan pada petang hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kehilafan daripada apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, untuk kita tadi selain memupuk untuk memupuk sifat rendah diri juga ada satu doa lah yang supaya kita dilindungi daripada sifat sombong. Doanya sedikit aja. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Boleh ingat. Ya, Allahumma inni a'udzubika min. Kalau tadi saya kan, Allahumma inna na'udzubika itu untuk rame-rame lah. Kalau sendiri Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika, bukan anfusina. Usyrika, sesuatu yang musyrik. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu ada di dalam zikir pagi dan petang. Itu sajalah. Kita akhiri dengan apa tuh? Abdul. Yang Abdul kadang dia tanya 2 kali boleh tak sholat tobat dalam sehari? Saya 1 kali saja. Ya. Emang kami tanya. Dia tanya. Aku nggak ngerti, makanya aku juga tanya. Ya. Maunya macam mana? Yang betul itu berapa kali? Alah, tanya sholat taubat ini sesuaikan saja dengan keperluan kita.
Tak perlu hari-hari. Karena tak dibuat ya, karena apa? Sekali lagi, karena Rasulullah tak buat hari-hari lah. Jadi sesuaikan saja dengan keperluannya. Ya. Jangan disibukkan sholat taubat aja sampai 5 kali dalam satu hari. Oke. Nah, iya. Itu tadi, sesuaikan saja dengan keperluan Anda itu. Ya, karena Rasulullah SAW tidak buat hari-hari. Ya. Nah, yang buat hari-hari itu sholat tahajud. Jadi kalau boleh utamakan ya tahajud. Itu aja. Ya. Itu saja. Ya. Kalau tobat nih, ya sesuaikan aja. Kalau nanti sekiranya ya saya untuk lebih menghadirkan rasa kesadaran saya, penyesalan saya, itu sholat taubat. Karena apa? Yang diseru oleh Rasulullah dan juga Allah itu adalah beristighfar banyak-banyak, bukan sholat taubatnya. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, fastaghfiru, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz kurang saya istighfar. Ya sudahlah sholat sunat taubat. Tapi jangan boleh disibukkan dengan sholat sunnahnya taubat deh. Tapi tomat lagi kan gitu. Enak. Oke, boleh. Oke. Kalau sholat ba'diyah sama zikir itu mana yang utama? Kadang kalau habis sholat tuh nggak ada waktu kita zikir, habis itu nggak bisa, nanti nggak ada. Ya zikir dulu lah. Zikir dulu. Nggak ba'diyah nggak apa. Zikir lebih utama lah. Karena yang diinikan Rasulullah itu selepas sholat adalah zikir. Ya, istighfar. Rasulullah lepas sholat, tak langsung terus ba'diyah, tidak. Lakukan zikir terlebih dahulu. Penempatannya gitu. Baru setelah zikir, baru lepas. Tunaikan sholat sunnah. Tak berkesempatan, paling tidak zikir dahulu. Ambil tuh yang 33 gitu. Itu aja. Itu utama. Ya kalau lebih utamanya lagi, ambil dua-duanya kan. Enggak. Oke, apa lagi? Pak Daliman. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Apa sakit? Oke. Oke, kita doakan. Sebelum kita tutup dengan doa, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Pak Daliman bin tak tahu. Bapak Mali. Oke. Bapak mertua tahu? Jangan salah mertua pula. Bin Mali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Daliman bin Mali. Semoga dengan kita membaca Al-Fatihah kita khususkan untuk almarhum, ya Allah merahmati almarhum dengan keampunan atas dosa dan kesilapannya. Semoga Allah merahmati dengan meluaskan liang lahatnya. Allah merahmati dengan memberi penerangan alam kuburnya. Allah merahmatinya dengan menempatkan di sisinya dengan sebaik-baik tempat bersama-sama orang-orang yang soleh dan juga solehah di Jannatul Firdaus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya daripada siksa kubur dan panasnya api neraka. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khasah li almarhum Daliman bin Mali. Lillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة خصوصا للمرحوم دالما بنت مالي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله ونور قبره ودخله إلى الجنة مع الأنبياء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله ونور قبره ودخله إلى الجنة مع الأنبياء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله ونور قبره ودخله إلى الجنة مع الأنبياء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم طول عمرنا وسهل أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Aku lupa lihat.